Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan review materi tema 5 dan tema 6. Yang pertama, kita akan belajar ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf merupakan ungkapan penyesalan untuk kesalahan yang sudah dilakukan. Minta maaf adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita mengakui sebuah kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut. Berikut beberapa contoh ungkapan permintaan maaf. Aku minta maaf karena tidak sengaja membuatmu terjatuh. Maafkan aku, Mah, karena aku tidak sengaja menjatuhkan gelas itu. Maafkan aku, Ino, karena meminjam pensilmu tanpa izin. Berikutnya yaitu ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Ungkapan tolong adalah ungkapan yang disampaikan ketika kita membutuhkan bantuan orang lain. Ungkapan tolong harus disampaikan dengan bahasa yang santun. Tolong menolong harus dilakukan dalam hal kebaikan. Berikutnya, ungkapan terima kasih. Ungkapan terima kasih adalah ungkapan yang disampaikan ketika kita memperoleh sesuatu dari seseorang, baik berupa benda, ucapan, atau bantuan. Berikut contoh ungkapan tolong dan terima kasih. Ica, tolong ambilkan buku itu, Kak. Ica tidak bisa mengambilnya. Ica berkata kembali, terima kasih kakak telah mengambilkan buku Ica. Berikutnya yaitu kita akan belajar tentang puisi dan yang bukan puisi. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata indah yang mengandung makna. Berikut ciri-ciri puisi. Yang pertama, puisi memiliki bait dan rima. Bait adalah jumlah baris dalam puisi. Sementara rima adalah persamaan bunyi di akhir baris dalam puisi. Berikut contoh puisi. Nenek adalah judul puisi. Dalam puisi tersebut terdiri dari 2 bait. Masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Nah, berikut ini adalah contoh dari rima. Coba sekarang perhatikan persamaan bunyi atau huruf terakhir dari bait pertama puisi berikut ini. Pada bait pertama, huruf terakhirnya yaitu IO dan IO. Berikut ciri-ciri yang bukan puisi. Tidak memiliki bait dan rima. Barisnya berbentuk kalimat. Susunannya berbentuk paragraf. Nah, ini adalah contoh yang bukan puisi. Ini adalah sebuah cerita di mana barisnya berupa kalimat dan susunannya berupa paragraf. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita membaca puisi, yaitu artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Artikulasi adalah kejelasan pengucapan kata dalam puisi. Sementara intonasi adalah ketepatan penekanan nada kata dalam puisi. Dan yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi adalah raut wajah saat membaca kata dalam puisi. Selanjutnya kita akan belajar penggunaan huruf kapital.
Huruf kapital digunakan untuk, yaitu yang pertama, awal kalimat. Contoh, setiap hari ibu pergi ke pasar. Huruf S pada kata setiap, yaitu di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang kedua yaitu untuk menuliskan nama orang. Contoh, adikku bernama Hasan. Hasan adalah nama orang. Huruf H pada kata Hasan menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir, penggunaan huruf kapital yaitu untuk menuliskan nama hari dan bulan. Contoh, Hasan berulang tahun pada hari Rabu dan Maret. Rabu adalah nama hari dan Maret adalah nama bulan. Diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis wisata. Ada banyak jenis-jenis wisata. Namun, di kelas 2 ini kita hanya akan mempelajari 3 jenis wisata, yaitu wisata alam, wisata sejarah, dan wisata bahari. Nah, sekarang kita akan memasuki tema 6, yaitu hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Ada banyak jenis hewan yang ada di sekitar kita, yaitu yang pertama hewan peliharaan. Hewan peliharaan adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara atau dirawat oleh seseorang. Contoh hewan peliharaan yaitu ayam, bebek, kelinci, dan lain-lain. Jenis hewan yang kedua yaitu hewan liar. Hewan liar adalah hewan yang hidup liar di sekitar kita, seperti lebah, capung, kupu-kupu, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu hewan buas. Hewan buas adalah hewan pemangsa. Hewan ini sangat berbahaya, contohnya seperti ular. Berdasarkan tingginya, tumbuhan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tumbuhan pendek, tumbuhan sedang, dan tumbuhan tinggi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, tumbuhan pendek. Tumbuhan pendek atau herba adalah tumbuhan yang mempunyai batang basah karena mengandung banyak air dan tidak memiliki kayu. Contoh tumbuhan pendek atau herba yaitu rumput atau rerumputan. Yang kedua yaitu tumbuhan sedang. Tumbuhan sedang memiliki batang berkayu dan keras. Tumbuhan sedang ini disebut juga dengan semak atau perdu. Contoh tumbuhan sedang atau semak dan perdu ini yaitu seperti bunga mawar, kemudian pohon buah jeruk, dan pohon buah delima. Dan yang ketiga yaitu tumbuhan tinggi atau disebut juga pohon. Pohon biasanya berumur panjang, memiliki batang yang keras dan besar. Contoh tumbuhan tinggi atau pohon ini yaitu pohon kelapa, pohon mangga, dan pohon rambutan. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar, yang kedua batang, yang ketiga buah, yang keempat bunga, dan yang kelima daun. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang penggunaan tanda titik dan tanda tanya. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Kalimat berita berisi informasi atau kejadian. Berikut adalah contoh kalimat berita. Yang pertama, paman datang dari desa. Yang kedua, Dian membeli tas baru. Kedua kalimat tersebut adalah contoh dari kalimat berita, yaitu berisi tentang informasi dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, tanda tanya. Tanda tanya berada di akhir kalimat tanya. Selain tanda tanya, kalimat tanya juga memiliki kata tanya. Berikut ini adalah contoh dari kalimat tanya. Siapa yang datang dari desa? Yang kedua,
Di mana Dian membeli tas baru? Kedua kalimat tersebut adalah contoh dari kalimat tanya, yaitu menggunakan tanya siapa dan di mana, serta diakhiri dengan tanda tanya. Nah, anak-anak yang hebat, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini, yaitu review materi Bahasa Indonesia tema 5 dan tema 6. Discukupkan dengan terima kasih dan assalamualaikum.